Halo teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi kita mengenai media pembelajaran 4.0. Nah, adapun kelompok 6 yang beranggotakan yaitu Anissa Agustiamona, Dilan Tania Laras, saya sendiri, Moga Fitriana, dan Pasca Kristina. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian media pembelajaran 4.0. Nah, adapun para ahli yaitu Zamara. Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Sedangkan menurut Association of Education and Communication Technology yang dikutip oleh Basyarudin pada tahun 2002, media adalah segala bentuk yang dipergunakan untuk proses penyaluran informasi. Sedangkan menurut Steffi Adam dan Muhammad Taufik Syastra pada tahun 2015 bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu baik berupa fisik maupun teknis dalam proses pembelajaran yang dapat membantu guru untuk mempermudah dalam menyampaikan materi pelajaran kepada siswa sehingga memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Nah, adapun Joni Purwono DKK pada tahun 2014 menjelaskan media pembelajaran memiliki peranan penting dalam menunjang kualitas proses belajar mengajar. Sedangkan Gagne dan Briggs dalam Arsyad tahun 2014 mengemukakan secara implisit mengatakan bahwa media pembelajaran ini meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran yang terdiri dari antara lain seperti buku, tape, recorder, film, serta slide. Ada juga yang mengemukakan yaitu Gerlach dan P. Eli dalam Haling pada tahun 2007, media dalam arti luas dan dalam arti sempit. Nah, dalam arti luas itu yaitu orang atau materi atau kejadian yang dapat menciptakan kondisi sehingga memungkinkan pembelajaran memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap yang baru. Sedangkan dalam arti sempit yaitu media ialah grafik, potret, gambar, serta alat-alat mekanik dan elektronik seperti visual atau verbal. Setiap medium adalah alat untuk mencapai suatu tujuan. Nah, dapat disimpulkan media pembelajaran 4.0 itu yaitu media yang dapat memanfaatkan teknologi informasi dan koneksi internet yang dapat kita gunakan dalam proses pembelajaran. Nah, adapun peran dalam media pembelajaran berbasis teknologi ini yaitu yang pertama adalah media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi. Yang kedua itu, media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar. Yang ketiga, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Yang keempat, media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta media pembelajaran adalah alternatif yang banyak digunakan untuk meningkatkan minat belajar peserta didik, serta dapat meningkatkan self-motivated learning dan self-regulated learning. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Ciri dan karakteristik dari media pembelajaran era 4.0 yaitu cirinya pertama, media pembelajaran identik dengan peragaan, dapat diraba, dilihat dan didengar, dan dapat diamati melalui panca indera. Yang kedua, tekanan utamanya itu pada benda atau hal-hal yang dapat dilihat dan didengar. Yang ketiga, digunakan dalam rangka hubungan atau komunikasi antara guru dan siswa. Yang keempat, alat bantu belajar mengajar. Ciri yang kelima itu merupakan satu perantara medium atau media. Ciri yang keenam, mengandung aspek sebagai alat dan sebagai teknik yang erat pertaliannya dengan metode belajar. Adapun karakteristiknya yang pertama itu inovasi. Maksudnya semua bidang kehidupan berlomba-lomba menghasilkan ragam inovasi yang mempermudah kehidupan. Karakteristik yang kedua itu adalah otomasi. Banyak pekerjaan yang mengubah dan mengurangi peran manusia dan digantikan penggunaan peran mesin. Contohnya itu pada pintu tol, mesin ATM.
Dan karakteristik yang ketiga yaitu transformasi informasi. Transformasi informasi terjadi secara cepat karena dukungan internet, di mana cakupan transformasi terjadi di setiap bidang industri dan dapat berdampak secara menyeluruh di banyak tempat. Demikian, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Gustimona. Di sini saya akan membahas tentang contoh media pembelajaran 4.0. Nah, ada video based learning, media sosial, dan digital learning platform. Yang pertama ada video based learning. Nah, video based learning ini yang merupakan media pembelajaran dengan unsur audio dan visual. Nah, audio yaitu menguraikan informasi secara lisan, sedangkan visual menyediakan sumber utama atau pemaparan isi materi secara tulisan atau gambar. Nah, media video sebagai sarana penyampaian yang efektif digunakan di era revolusi industri 4.0. Nah, video based learning ini menghasilkan gambaran dan pemahaman dari suatu materi pembelajaran dengan bantuan audio dan visual secara nyata dan animasi. Dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik. Yang kedua ada media pembelajaran media sosial. Nah, di sini peserta didik akan merasa nyaman dengan menggunakan alat-alat media sosial yang mereka ketahui dan digunakan. Nah, materi pembelajarannya dapat disajikan secara unik dan kreatif melalui postingan maupun story. Nah, beberapa media sosial yang sering digunakan antara lain seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, dan YouTube. Yang ketiga, ada digital learning platform. Nah, digital learning platform ini bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan guru dan siswa dalam proses pembelajaran, yang berfungsi sebagai arsip ketika mengunggah atau mengatur sumber bahan ajar, membuka ruang diskusi, memberikan tugas dengan batasan waktu pengumpulan tugas, dan memberi penilaian terhadap tugas hingga mengadakan pertemuan face-to-face online. Nah, contohnya itu ada Edmodo, Google Meet, Google Classroom, Google Document, hingga learning platform yang dibikin oleh pemerintah seperti Rumah Belajar, serta learning platforms oleh kampus masing-masing. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini Moga akan melanjutkan mengenai contoh media pembelajaran selanjutnya, yaitu media pembelajaran berbasis sosial media. Nah, kita tahu bahwa penggunaan sosial media di kalangan para peserta didik atau para pelajar telah banyak digunakan. Nah, oleh karena itu sebagai pendidik, seorang guru harus mampu memanfaatkan kondisi ini dengan membuat media pembelajaran yang dapat menjadikan proses belajar mengajar lebih sukses dan lebih mudah diakses. Nah, dengan adanya media sosial yang telah sering digunakan, maka peserta didik akan merasa nyaman ketika nantinya belajar dengan menggunakan macam-macam media sosial. Nah, adapun manfaat lain atau keuntungan lain dari belajar dengan media sosial adalah mengadopsi materi pembelajaran dari media sosial secara cerdas dapat melibatkan para peserta didik dalam belajar interaktif yang merupakan kunci pendidikan yang sukses. Nah, cara kerja atau mekanisme media pembelajaran dengan basis media sosial dapat kita lakukan dengan cara membuat konten atau membuat materi ataupun informasi dengan cara menyajikannya dalam bentuk postingan maupun story yang dapat disajikan secara unik dan kreatif. Kemudian beberapa contoh media sosial yang sering digunakan oleh peserta didik dalam proses belajar mengajar seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, dan YouTube. Nah, lanjut, contoh media pembelajaran selanjutnya ialah digital learning platform. Nah, saat ini telah banyak platform e-learning atau e-learning yang telah disediakan atau ditawarkan pada internet. Nah, masing-masing dari platform e-learning tersebut mempunyai
kekurangan dan kelebihan masing-masing yang tentu saja bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, adapun fungsi lain dari digital learning platform ini ialah sebagai arsip ketika mengunggah atau mengatur sumber bahan ajar. Kemudian bisa juga digunakan untuk membuka ruang diskusi. Kemudian bisa juga digunakan atau berfungsi sebagai memberikan tugas dengan batasan waktu pengumpulan tugas dan memberi penilaian terhadap tugas tersebut. Nah, kemudian fungsi lainnya itu bisa juga kita mengadakan pertemuan face to face secara online. Nah, seperti beberapa contohnya, seperti pada gambar di sampingnya itu terdapat Edmodo. Nah, pada Edmodo ini kita dapat membuat ruang diskusi dengan cara memposting sesuatu, kemudian para peserta didik dapat melakukan diskusi pada kolom komentar. Selanjutnya, untuk pertemuan face to face secara online dapat kita lakukan juga dengan menggunakan seperti Zoom maupun Google Meet. Nah, kemudian untuk Google Classroom ini mekanisme kerjanya sama seperti Edmodo. Sedangkan untuk Google Doc, mekanisme kerjanya itu para peserta didik dapat secara langsung melakukan diskusi. Nah, nantinya pembuat dokumennya ini akan mengetahui siapa saja yang mengikuti diskusi tersebut. Nah, contoh lain dari e-learning platform ini yang telah dibuat pemerintah adalah rumah belajar. Nah, di rumah belajar ini telah tersedia banyak sekali materi yang dapat diakses oleh peserta didik maupun pendidik. Nah, contoh lainnya dari digital e-learning platform ini ialah platform e-learning yang disediakan oleh kampus masing-masing, kampus ataupun sekolah masing-masing. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dilintani Laras akan membahas mengenai manfaat atau kelebihan media pembelajaran 4.0. Nah, yang pertama, memberikan feedback untuk penyempurnaan pembelajaran yang telah dilangsungkan atau yang telah direncanakan. Yang kedua, pokok bahasanya lebih fungsional dan terasa manfaatnya. Yang ketiga, memberikan pengalaman pengayaan secara langsung kepada pembelajar terhadap apa yang telah diajarkan. Yang keempat, membiasakan pelajar untuk lebih yakin terhadap pembelajaran diajarkan. Yang kelima, pengajaran lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang keenam, metode pembelajaran bervariasi, tidak semata-mata hanya komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata lisan pengajar, sehingga siswa tidak bosan dan pengajar tidak kehabisan tenaga. Yang ketujuh, yaitu proses pembelajaran menjadi interaktif. Selanjutnya, kekurangan dari media pembelajaran 4.0. Nah, yang pertama, pemakaian media pembelajaran hanya sebagai alat bantu, bukan pengganti guru. Yang kedua, media yang menggunakan listrik maka sangat bergantung pada daya listrik tersebut. Yang ketiga, terdapat media yang memerlukan adanya penataan ruangan yang khusus. Yang keempat, penggunaan media pembelajaran sangat sukar karena bervariasi. Yang kelima, beberapa media membutuhkan waktu yang lama dalam persiapannya. Yang keenam, jika terjadi kerusakan mendadak, sangat mengganggu dan tidak dapat digunakan selanjutnya. Yang ketujuh, perlu adanya pemeliharaan yang ekstra hati-hati, khususnya yang bersifat elektronik. Yang kedelapan, guru dituntut untuk mengetahui teknik pembelajaran menggunakan ICT. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.